warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah anak-anak Bapak sudah siap untuk belajar semuanya pada pagi hari ini? Siap. Baik, alhamdulillah. Untuk itu kepada anak-anak semuanya, seperti biasa, marilah kita sebelum melakukan pembelajaran selanjutnya, kita berdoa terlebih dahulu sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Silakan seperti biasa dipimpin Selam untuk memimpin doa. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihan. Amin. Kami siswa-siswi SMP Al-Azhar 2 Batam berikan satu menegakkan sholat 5 waktu, rutin membaca Al-Quran dan maknanya. 2. Hormat dan santun pada orang tua dan guru. 3. Belajar tekun dan disiplin. 4. Berakhlak mulia dalam ucapan, sikap, dan perbuatan. 5. Rapi dalam penampilan dan membudayakan hidup bersih. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bagus ya. Baik, sebagai rasa syukur kita telah berdoa. Sekarang kita juga harus punya karakter atau jiwa kita yang mempunyai jiwa nasionalisme kita. Sebagai ungkapan jiwa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama untuk membawakan atau menyanyikan lagu Padamu Negeri. Kepada Amel kami persilakan untuk memandu di depan.
kepada Amel yang telah memimpin lagu nasional pada malam ini. Mudah-mudahan kita semakin memupuk rasa cinta kita terhadap tanah air. Berikut Bapak akan absen siapa yang tidak hadir pada hari ini 9D ya. Hadir semua ini. Ada 2 orang, 3 orangnya yang tidak hadir hari ini. Putri Ramadhani ya? Oke, dari luar. Oke, kemudian sama Siti Aira sama Zahra Ayu, semuanya hadir ya. Ini 9D, oke ya. Berarti anak bapak semuanya yang tidak hadir cuma tadi Eno mau sakit ya kemarin ya. Insya mudah-mudahan sakitnya cepat segera pulih. Baik, kepada anak-anak bapak semuanya, pada pembelajaran ini Bapak sebelum memulai ingin memberi dulu yang namanya persepsi pemahaman awal tentang materi yang akan kita pelajari. Sebelum ini kita sudah mempelajari tentang listrik statis. Kalau sekarang kita akan mempelajari listrik dinamis ya. Jadi listrik statis kemarin ada tentang elektron, proton, dan neutron. Jadi sekarang masih ada hubungannya, tetapi tentang kita wajib mensyukuri dengan adanya perpindahan elektron tersebut, kita bisa menikmati ini sekarang. Seperti ini, lampu ini. Ya, ini merupakan akibat adanya perpindahan elektron yang mana dia akan menghasilkan arus listrik. Itu yang akan kita pelajari sekarang. Ya, apa materinya? Listrik dinamis, submaterinya arus listrik. Oke, baik, itu pertanyaan persepsi Bapak. Berikut kita akan melihat atau mempelajari apa yang ada di sekitar kita tentang listrik dinamis, yang lebih tepatnya tentang aliran listrik ya. Coba anak kalian tadi di sebelah sini dan mungkin nanti di praktekan Anda ini apa namanya ini? Saklar. Kalau Bapak begini itu tandanya dia berarti tuh ada di sekitar kita. Kalau ini ada apa? Kipas ya? Nih hidup dia on. Berarti kalau di on kan tidak berputar. Itu salah satunya juga wajib kita syukuri. Nah, dalam hal ini berikutnya Bapak akan mengasih kepada Ananda untuk pelajaran kita berikutnya ya. Sebelum ini Bapak akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita ini ya. Jadi tujuan dari pembelajaran kita ini akan Bapak tampilkan di slide PPT ini dan juga materinya nanti ya. Dan kita nanti ada penilaian pengetahuan, ada penilaian sikap, dan ada penilaian keterampilan. Ya, jadi Bapak coba memakai pointer ini, mudah-mudahan bisa ya, karena
Berarti tujuan pembelajaran kita kali ini, nah ini ya, kita akan membahas tentang listrik dinamis. Apa itu listrik dinamis ya? Nah, bagaimana bedanya listrik dinamis itu dengan listrik statis. Kemudian Anda juga mampu membuat pernyataan nanti tentang arus listrik ya. Apa yang dimaksud dengan arus listrik itu. Kemudian Anda juga bisa menentukan macam-macam bahan, karena kita ada berhubungan dengan bahan yang bersifat bisa mengantarkan arus listrik, bisa menghambat atau sedikit bisa mengantarkan. Dan yang berikutnya, kalian juga bisa nanti membandingkan apa itu rangkaian tertutup dan apa itu rangkaian terbuka. Dan Anda juga nanti akan bereksperimen, berpraktek di situ ya. Baik, yang berikutnya Anda mampu menghubungkan antara arus listrik, sumber listrik dan bahan pengantar listrik dengan baik. Jadi beberapa hal itu yang merupakan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi sebelum itu Bapak minta tolong kepada Ananda, sebelum kita masuk pembelajaran, jadi kita akan mengadakan yang namanya pre-test. Silakan dikeluarkan HP masing-masing. Silakan dibuka link yang pertama yang dikirim di HP Ananda. Itu dibuka, langsung dikerjakan, waktunya 5 menit. Ya, ada 10 soal, langsung kerjakan, itu yang namanya pre-test. Tak usah lewat waktu mikir betul. Yang penting Ananda berusaha pengetahuan awalnya tentang materi ini apa ya. Nah, silakan. Sudah bisa terbuka semua? Kalau sudah terbuka, langsung diisi. Bisa ya semua ya.
submit ya. Mudah-mudahan nggak cukup sampai 5 menit udah selesai semua. Maksimal 2 menit lagi. 10 soal. Nah, oke. Udah selesai semua? Udah? Ada yang belum? Nah, coba 1 menit lagi. Tak usah diisi pengetahuan awal Anda, ya. Tak usah kalian mikirkan hasilnya berapa nih Pak. Jadi nggak usah pula dicari di buku. Pretest pengetahuan awal. Ya. Oke. Oke, yang udah silakan di submit. Waktu 5 menit Bapak rasa sudah cukup. Nah, sebelum ini Bapak berharap yang sudah selesai HP-nya disimpan. Jangan ada HP yang di atas meja atau di mana nanti jatuh, disimpan baik-baik. Kita tidak mempergunakan media HP bagi yang sudah selesai. Yang belum selesai setengah menit lagi untuk menyelesaikan. Segera ya. Nah, oke. Baik. Masih ada yang belum? Oke. Nah, yang terakhir silakan disimpan HP-nya lagi. Kita masuk kepada materi pembelajaran kita, yang mana listrik statis, listrik dinamis. Kita akan mempelajari tentang arus listrik. Jadi sebelum itu sudah disimpan semua materinya ya, oke ya. Nah, sebelum itu kita nonton lagi satu video pendek yang memang Bapak ambil dari link-link di YouTube ya. Ada anak sekolah, ini tepatnya di Aceh. Anda bisa lihat ya. Ini video tentang munculnya listrik dari pohon bukan mustahil bagi normal rasanya. Siswa kelas 2 Madrasah Sanawiyah Negeri Langsa, Kota Langsa, Aceh. Berbekal pengetahuan alam di sekolah, siswa 14 tahun ini membuktikan kadar asam yang dikandung pohon kayu hasilkan energi listrik. Rangkaiannya sederhana: pipa tembaga, batangan besi, kapasitor, dan komponen elektronika lainnya. Semua pohon ini bisa menghasilkan energi listrik. Ini namanya pohon berlembaga atau bahasa latinnya sprucis. Dia perbatang alat, dia menghasilkan 0,5 volt sampai 1 volt. Tergantung cuaca juga. Kalau misalnya dia makin bertambah. Untuk ya, kalau triknya kita harus jaga ekstra untuk penyiramannya, harus rutin, karena kalau nggak rutin bisa kering asamnya tuh. Sebelum berhasil, Naufal lalui 60 uji coba dibantu sang ayah. Jika dikumulatifkan, biaya percobaannya menghabiskan dana 14 juta rupiah. Usaha Naufal yang tak mengenal putus asa berbuah manis. Kini, penelitiannya mendapatkan dukungan sekolah. Ia pun bercita-cita kelak karyanya bisa bermanfaat bagi orang banyak.
Lunanda Syamsuddin melaporkan untuk Anda. Baik, itu video motivasi pembelajaran yang hubungannya dengan pembelajaran kita tentang listrik dinamis, bahwasanya pohon kedondong asam bisa menghasilkan arus listrik. Nah, sekarang apa itu arus listrik dan bagaimana arus listrik itu bisa sampai ke tempat kita dan dari mana sumbernya secara sederhana. Nah, ini Anda nanti akan coba praktekkan dengan beberapa langkah yang akan Bapak tampilkan lagi. Satu video pembuatan tentang listrik dari buah, ya. Ini bisa diperhatikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Kami dari 12 Kalimat ingin melakukan percobaan bonsai buah. Alat dan bahan yang diperlukan ada lemon sebanyak 4 buah, ada paku sebagai pengganti seng sebanyak 4 buah, ada koin sebagai pengganti tembaga sebanyak 4 buah, kabel penjepit buaya, dan lampu LED. Langkah kerja yang pertama, kita mulai dengan membelah lemon. Lakukan hal ini pada keempat lemon lainnya. Hal ini dilakukan agar koin mudah masuk dan tertanam pada buah. Koin ini terbuat dari tembaga yang bertindak sebagai kutub positif. Kemudian, tusukkan paku tersebut ke dalam buah. Hasilnya, sebuah lemon yang memiliki kutub positif dan kutub negatif yang saling berdampingan, lalu lakukan kembali pada semua buah hingga terkumpul 4 buah lemon yang memiliki kemampuan layaknya baterai. Hubungkan kabel penjepit buaya pada setiap kutub positif dan kutub negatif. Di sini peran koin dan peran paku sebagai kutub negatif. Lalu, jepit kabel yang telah terhubung dengan lampu LED. Kemudian lampu menyala. Kenapa begitu? Ternyata listrik juga dapat dihasilkan dari sudut lemon. Mengapa? Karena saat rangkaian kabel dan baterai buah terhubung dengan sempurna, terjadi reaksi redoks yang spontan dalam rangkaian kabel tersebut. Sekian percobaan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anda semuanya, itu nanti yang akan juga kita coba. Memang kita ambil dari video yang ada di website-nya di YouTube. Ya, kemudian berikut kepada Anda semua, seperti Bapak sudah mengingatkan bahwasanya sudah melihatkan lampu-lampu kita ini, kita akan pelajari juga bagaimana listrik itu bisa dihasilkan juga dari buah-buahan. Jadi untuk eksperimen ini
apa untuk membentuk kelompoknya masing-masing. Ya, dipersilahkan. Jangan tidak terlalu ribut, tidak terlalu bersuara, untuk duduk sesuai dengan kelompok yang telah dibentuk. Ya. Baik, sudah dapat duduk semuanya, mohon diperhatikan. Oke. Oke, baik. Yang kelompok 1 dengan 4 sampai 4 silakan dipersilakan bahannya, Bapak akan cek cekatannya. Kemudian kelompok yang memakai 2 juga dipersilakan untuk mempersiapkan materi eksperimennya, yang mana masing-masing telah tersedia, dan Bapak nanti akan mengecek kesiapan kalian masing-masing. Dipersilakan untuk merangkai bagi yang telah siap. Kelompok 1. Oke. Sesuai dengan apa yang Anda lihat, kami telah baca di materi ini. Hanya dokumennya, jangan kebohongan aja. Yang coba. Mana jualan? Coba dijemput. 1, 2, 3.
yang tadi apa yang sudah itu ya. Kalau dia kurang apa coba dirapati ya. Nah, diperhatikan nyala lampu. Oke. Kemudian setelah selesai satu dibuat dua yang baru. Ini fotonya. Kalau Papua, kalau ada yang berhasil itu tampilnya di Pancapur dengan sedikit kuat. Nampaknya lagi berkuat. Coba 3 aja. Ada ya? Mana bolanya? Coba di goyang-goyang dulu. Nah, coba diperhatikan dulu. Atau dibalik. Ini kipitin agak lebih kuat biar nampak hasilnya dengan bola lampu. Oke, berarti ini yang pakai lampu ya. Nah, jadi tadi perhatikan. Nah, silakan RKPD kalian. Yang bagi udah siap, silakan untuk LKPD-nya diisi ya. Oke. Ini tadi udah ya. Ini belum? Hah? Yang sudah siap nanti silakan diisi, yang belum siap diselesaikan supaya bisa nanti timbul. Ini belum? Nggak nampak namanya. Ini jangan deket ya.
Itu. Mati lampu dulu. Mungkin karena terlambat nampak. Oke, yang baterai silakan dilaporkan. Yang dua, ya cukup. Coba waktu sedikit lagi untuk supaya yang dua kayaknya masih belum ada ya. Baik, waktu sudah untuk prakteknya. Yang lampu hampir rata-rata semuanya sudah oke. Baik, untuk dipersilakan untuk mengisi LKPD-nya kepada Anda semua untuk prakteknya. Yang dari dua mungkin nanti ini revisi kita, kenapa kalau tidak berhasil itu lampunya. Dan yang pakai baterai itu sudah pasti, tapi yang kalian harus perhatikan ketika dipasang satu baterai dan dua baterai, coba diisi LKPD. Oke. Baik, untuk bahan silakan dirapikan lagi. Untuk LKPD silakan diisi dengan sebaik-baiknya. Sebelum nanti dipresentasikan kelompok yang berhasil tadi ke depan, yang terutama yang memakai baterai yang sumber listriknya dari baterai ya, bukan dari buah.
Hah? Ini buat rangkaian.
Ya, baik, yang lain karena waktu kita tinggal sedikit lagi untuk segera diselesaikan masa ini. Bagi yang sudah siap RKPD-nya silakan didiskusikan di dalam kelompoknya dulu sebelum tampil. Bagi yang belum siap untuk segera mempersiapkan. Semuanya untuk 5 menit lagi bisa presentasi kelompok yang sudah siap. Waktu 5 menit lagi.
sudah siap? Kelompok yang pakai baterai, ya, yang pakai uang mungkin masih mempersiapkan. Bapak, waktunya tinggal 2 menit lagi. Sedikit lebih banyak waktu yang dibutuhkan. Jadi yang kelompok baterai 1, 2, 3, dan 4. Kelompok 1 atau kelompok 2 yang mau presentasi duluan. Ya, jadi waktu kita cukupkan untuk berdiskusi di dalam kelompok. Sekarang saatnya kita presentasikan hasil, apapun hasilnya, yang mungkin nggak semuanya karena waktu kita tinggal sekitar 20 menit lagi. Oke. Tinggal 20 menit lagi. Untuk presentasi ke depan dipersilakan kelompok yang sudah siap. Oke, kelompok 1 bisa? Sudah. Kelompok 2? Belum? Nah, Bapak kasih waktu dah 2 menit lagi ya. Kelompok 3? Belum. Kelompok 4? Nah, 2 menit lagi. Karena waktu kita sudah terpakai 1 jam.
Ada yang sudah selesai, tak apa-apa. Apa hasil yang bisa dipresentasikan di depan kelas? Silakan. Terutama yang agak lebih cepat kelompoknya yang memakai baterai, yang nggak serumit yang memakai uang. Oke. Ini kelompok satu kayaknya udah dirangkai semua ya. Jadi ini yang pakai 2 baterai. Berarti ini rangkaiannya sudah hidup lebih terang ya, 2 baterai. Kalau 1 baterai tadi, nah itu. Kelompok 2, yang ini tadi sudah. Jadi tadi buatkan kayaknya. Kelompok 3, mana baterainya? Sudah disimpan. Hidup tadi, hidup, oke. Nanti kelompok 4, coba. Oke. 1 tadi mana yang terang? 1 atau 2? Kelompok 3 yang 4 juga. Apa sih masa kelarkan dari gue? Ini berarti ini kurang masih banyak betul ya. Silakan diselesaikan. Sudah molor waktu. Bapak berharap pada 2 kelompok yang presentasi sebelum pembelajaran kita simpulkan, karena sebentar lagi waktu kita akan berakhir ya.
Oke, semuanya siap? Tidak siap, kita presentasi dulu. Karena waktu kita tinggal cuma 18 menit lagi, kita tutupi pembelajaran. Sebelum ini silakan kelompok 1 dan kelompok 2 untuk siap-siap dipresentasikan. Oke, disimpan semua bahan yang ada hasil diskusi di dalam kelompok untuk ditampilkan ke depan. Karena sepertinya kelompok 1 sudah siap duluan ya. Silakan. Ayo di depan ini aja, nggak usah pakai meja, berdiri aja. Oke. Atau bawa meja 1 boleh. Angkat mejanya 1 nak, pegang itu, untuk taruh. Oke, baik. Yang dibuat tadi, yang di LKPD ini. Nah, itu. Mau pakai ini? Tak apa-apa. Oke, baik semuanya, perhatikan ke depan. Kita dengarkan presentasi dari kelompok 1. Yang lain untuk menghadap ke sini dan memperhatikan, tak ada lagi aktivitas yang lain, sehingga kawan-kawan kita bisa kita dengarkan pemaparannya sebelum kalian nanti menanggapi. Kami silakan pakai mic ini. Oke, silakan perkenalkan diri terlebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini kelompok 1 akan menjelaskan tentang eksperimen pembuatan radioaktif dengan sumber helium-3 dan bahan. Jadi kelompok kami menambahkan bagian latar. Kami akan menjelaskan bagaimana Jadi kami akan menjelaskan bagaimana cara membuat eksperimen tentang arus listrik dari baterai. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Saya Syafa Novita. Saya Laila Hana Nahlan. Saya Zakia Latifah. Saya Satri Arisa. Baiklah, kami akan menjelaskan bagaimana eksperimen membuat rangka listrik. Yang pertama itu kita harus mempersiapkan alat dan bahannya. Alat dan bahan yang kita gunakan itu untuk membuat rangkaian listrik ada gunting, saklar, baterai 2 buah, bomba kecil yang 1 watt, kabel penjepit buaya dan solatif. Cara-caranya itu ada yang pertama, susunlah alat dan bahannya. Yang kedua sambungkan bahan seperti kabel penjepit buaya di sisi kanan kiri saklar dan bola. Nah, yang ketiga, lalu ditempelkan pada kutub positif dan negatif pada satu baterai. Yang keempat, nyalakan saklar pada lampu. Yang kelima, cobalah sampai lampunya menyala. Ada estimasi 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, bagaimana rangkaian yang terjadi sehingga lampu bisa menyala. Tempelkan kutub positif dan negatif pada satu baterai.
Yang kedua, bagaimana rangkaian terjadi sehingga lampu padam? Lampu akan padam jika isi kutub negatif dan positif terlepas atau tidak tertempel pada satu baterai. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada yang nanggapin tadi ya? Oke. Ada yang memberi sanggahan atau menambahkan, kan gitu, diskusi atau mau bertanya, tapi kelompoknya udah kabur dulu. Boleh nanti diringkas. Oke, satu lagi dah. Yang dari kelompoknya buah ada? Oke, satu lagi dari kelompoknya baterai. Siapa? Kelompok berapa? Ayo. Gak apa-apa. Silakan maju. Nih Bapak nilai. Oke. Berarti yang kelompok buah mungkin ada kesalahan teknisnya sehingga hampir rata-rata tak ada satupun tadi ya. Oke. Baik, yang satu lagi masih Bapak kasih waktu sedikit lagi, kita masih bisa sebelum kita tutup pembelajaran kali ini. Cuma satu. Ayo, kelompok 2, kelompok 4, atau kelompok 3. Silakan kelompok. Oke. Atau kelompok 2. Nggak ada lagi? Baik, semuanya dipersilakan memperhatikan ke depan, karena yang tampil cuma satu. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok tadi. Seperti yang dikatakan tadi, kelompok 1 memakai bahan eksperimen untuk membuktikan arus listrik mengalir dengan rangkaian yang benar, tetapi memakai sumber listrik yang berupa baterai, ya. Jadi semua yang memakai baterai berhasil, tetapi untuk mempresentasikan merasa yang pede atau kurang yakin, ya. Jadi Bapak pertegas materinya di sini, bahwasanya memang baterai dikatakan sebagai sumber arus listrik. Arus listrik mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah melalui kabel yang dibuat menjadi rangkaian listrik. Di situ ada saklar. Apa fungsinya saklar? Mematikan atau memutus atau menghubungkan. Kenapa bisa diputus atau bisa dihubungkan oleh saklar? Karena ada apa? Siapa? Di materi, di bahan yang bersifat konduktor. Satu, kalau konduktor dia berfungsi untuk mengalirkan. Kalau dia isolator, iya, makanya ada di situ istilah on. Saya tadi Bapak mematikan lampu, ya. Jadi pada materi ini dilengkapi nanti KPI-nya, dikumpul semuanya nanti setelah ini. Oke. Untuk pembelajaran kali ini, sebelum kita menutup pembelajaran sekarang,
kita akan mengadakan lagi yang namanya pre-test. Nah, silakan anak berdua ambil HP-nya lagi. Kita kerjakan link yang di pre-test tadi. Ya. Post-test. Maaf, pre-test lagi. Post-test ya. Nah, silakan waktunya juga 5 menit untuk mengerjakan soal post-testnya. Ya. Yang link yang kedua, waktunya juga 5 menit. Kan ada link 2 yang dikirim. Silakan mengerjakan soal post-testnya. Yang link kedua, tadi kan yang terakhir yang dikirim Bu apa? Nah, ya. Kerjakan. Iya, dikerjakan. Post test setelah dikasih pembelajaran, pre-test sebelum. Kerjakan. Bagi yang sudah siap silakan di submit langsung.
sudah siap semua, kita pembelajaran pada siang hari ini. Disimpan HP-nya. Yang belum siap untuk sudah dipersiapkan. Sudah ya. Oke, baik, sudah semua? Ya, perhatikan ke depan kalau sudah semua di HP-nya. Kita simpulkan dulu dari Ananda, ngadap semuanya ke sini, ke depan. Ya. Oke. Sekarang dari pembelajaran kita dari awal hingga akhir dan eksperimen kita, siapa di antara kalian yang bisa atau berani menyimpulkan tentang pembelajaran arus listrik dinamis ya, tentang arus listrik dan sifat-sifat bahan yang tadi juga sudah kita singgung, ada yang bersifat konduktor, isolator dan semi konduktor. Nah, semuanya mulai dari awal hingga akhir tadi Bapak minta salah satu di antara kalian menyimpulkan dulu pembelajaran kita tadi. Ayo, tanpa Bapak tunjuk yang berani. Siapa? Kok jadi tidak apa-apa. Yang namanya kita belajar, kalaupun kalian kurang tepat nanti Bapak yang menentukan tentang materi pembelajaran kita hari ini. Paling tidak ada salah satu yang mengangkat tangan. Baru nanti setelah itu kita ambil kesimpulan secara keseluruhan. Sekarang dari Ananda dulu, satu orang. Apa pembelajaran hari ini yang bisa disimpulkan? Apa-apa melihat buku pun tak apa-apa. Boleh. Bukan tidak boleh melihat buku, mereka mengambil kesimpulan yang dari buku, dalam pikiran Anda semuanya. Ayo. Siapa? Siapa? Apa simpulannya pembelajaran kita hari ini? Apa ya? Biar yang lain juga tahu. Silakan. Saya kesimpulannya adalah kita dapat memahami mengenai dinamis dan dapat berguna di kehidupan kita sehari-hari atau bahkan dapat menjadi alternatif dalam kehidupan kita. Karena ini dapat mengupayakan penghematan energi listrik dalam kehidupan. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Baik, silakan dulu. Terima kasih Bapak. Sebelum menutup pembelajaran ya, pada siang hari ini, listrik dinamis, ya, listrik yang berbeda dengan listrik statis, listrik statis diam, listrik dinamis mengalir. Yang mengalir apa? Ada arus listrik. Arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, arus listrik itu bisa juga kita dinyatakan oleh ilmuwan bahwasanya kuat arus listrik itu ya sebanding dengan muatan listrik dan berbanding terbalik dengan waktu yang dipergunakan. Jadi secara keseluruhan pembelajaran ini Bapak tunjukkan kepada Anda semua bahwasanya ya, secara matematis rumus daripada kuat arus listrik itu adalah I sama dengan Q dibagi T, di mana I kuat arus satuannya ampere, Q adalah muatan satuannya coulomb, sementara T adalah waktu satuannya second. Nah, kemudian sifat antaran bahan ada 3. Terhadap arus listrik ini ada bahan yang sangat bagus mengantarkan listrik, namanya yang tidak bisa sama sekali
Ya mungkin ada sedikit dalam apa yang bisa mengantarkan hal sedikit, tapi dalam yang kurang bagus atau yang lemah itu kesalahan yang bersifat ini kon. Oke, baik semuanya kepada anda semua. Marilah kita bersama-sama kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk pertemuan berikutnya yang materi yang akan kita pelajari masih juga tentang listrik dinamik, tapi tentang rangkaiannya lagi ya. Jadi kepada anda silakan nanti dibaca materi itu untuk persiapan pembelajaran berikutnya. Jadi sekali lagi pembelajaran Bapak tutup untuk semua LKPD tadi sejak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.